Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tiada kata yang bisa kita ucapkan terlebih dahulu selain ucapan syukur, puja dan puji terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menganugerahkan kepada kita umat manusia beribu-ribu kenikmatan sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada idola kita Nabi Muhammad SAW, manusia suci yang telah mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hormati Ibu dosen mata kuliah tabligh, Ibu Lispa Sentosa Aisyah MA, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang bertemakan tentang bersabarlah, keindahan pasti akan datang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita berputus asa di dalam hidup kita ketika kita mendapatkan kesulitan ataupun cobaan. Ketika problematika hadir silih berganti menjadikan sebuah titik temu atas kemampuan diri kita. Yang tentunya dalam perjalanan hidup kita pasti akan hadir sebuah serangkaian proses yang Allah berikan bagi setiap manusia. Bercermin dari apa yang sedang kita alami, wabah corona yang menjadi ujian bagi negeri ini adalah masalah yang tengah kita hadapi bersama. Misalnya dari kesulitannya ekonomi, kehilangan pekerjaan, sulitnya sistem pendidikan, bahkan ada yang sampai hancurnya kerukunan rumah tangga karena wabah yang sedang kita alami ini. Semua ujian yang Allah berikan semata-mata untuk menguji keimanan dan meningkatkan kesabaran manusia. Karena setiap kesulitan yang kita miliki, cobaan yang kita hadapi, tentu saja beriringan dengan kemudahan yang akan kita dapatkan nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah tersebut telah menegaskan bahwasannya tidak akan Allah berikan kesulitan tanpa kemudahan yang mengiringinya, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan dengan berbagai macam kelebihan, mulai dari akal pikiran, nafsu, dan kemampuan diri yang mereka miliki masing-masing. Kelebihan tersebutlah yang seharusnya kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa apa yang kita alami adalah karena semata-mata kasih sayang Allah terhadap kita. Semakin tingginya derajat seseorang, maka semakin berat pula ujian yang Allah berikan terhadap kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran juga menjadi pendamping paling kuat ketika kita menghadapi sebuah ujian, menjadi teman yang paling dekat yang kita miliki. Karena sabar adalah tempat kita berpulang yang Allah berikan untuk kita. Ketika doa telah kita panjatkan, ikhtiar tidak lupa kita panjatkan pula, maka sabar dan tawakallah yang menjadi puncak terakhir dari setiap pengharapan dan kekuatan dari setiap ujian. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman,
Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat dan sabar. Sungguh Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bukankah suatu kebahagiaan ketika Allah mencintai kita, makhluk yang dhaif yang hanya ingin dicintai oleh Sang Khalik? Ketika ibadah kita belum sempurna dan takwa yang hanya kita damba, maka sabar adalah sebaik-baik penenang untuk kita mencapai iman dan menunaikan sebuah kewajiban. Karena sabar juga bukan hanya untuk orang-orang yang terkena musibah, tetapi sabar juga diperuntukkan untuk kita ketika kita menjalankan ibadah dan berusaha untuk istiqomah, maka sabar yang harus kita lakukan. Aduhkanlah setiap keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantunglah kepada Sang Pemilik alam semesta ini, karena hanya Ialah sebaik-baiknya tempat penenang dan penuntut kita di jalan kebaikan. Tidak sedikit yang kita temui karena masalah pandemik yang kita alami ini menjadikan pertarungan iman bagi diri masing-masing orang. Banyak sekali yang merasa putus asa, bahkan mereka tidak menerima takdir yang telah Allah berikan. Contohnya di negeri ini telah marak sekali kejahatan. Mencuri dijadikan sebagai pekerjaan, menghutang dijadikan sebagai kebiasaan, dan bahkan membunuh dijadikan sebagai jalan keluar. Ketika di dalam diri manusia jati diri mereka telah hilang, maka berdatanglah sifat binatang di dalam diri manusia tersebut. Tidak ada lagi yang menjadi acuan di dalam diri mereka. Tidak ada lagi pencapaian yang ingin mereka wujudkan, dan tidak ada lagi harapan yang mereka inginkan. Bukankah suatu masalah ketika di zaman ini masyarakat berganti menjadi binatang yang saling menghancurkan, saling menikam karena kondisi finansial, saling menghancurkan karena faktor keuangan, dan saling mencuri karena alasan ekonomi. Padahal di dunia ini tidak melulu soal materi, tetapi harus diseimbangkan juga dengan ketenangan rohani kita, yang mana kita bisa dapatkan melalui mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menjalankan kewajibannya dan meninggalkan larangannya. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka dari itu, sebagai umat yang masih harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih menginginkan kenikmatan yang Allah berikan, kita harus pandai-pandai bersyukur dan memanfaatkan kehidupan ini untuk bekal di akhirat kita kelak, berlomba dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebajikan, saling memberi manfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan yang fana ini, untuk menanam kehidupan nanti di akhirat, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dan yang kita tanam adalah sebuah kebaikan, salah satunya kesungguhan kita dalam melakukan salah satu amal kebaikan, yaitu dalam menuntut ilmu, karena itu adalah sebuah tuntutan dari Rasulullah SAW.
yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi para muslim dan muslimah dari sejak dini hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Dengan kesungguhan tersebut, kita harus ingat pesan para ulama, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, baik itu dia anak kecil, seorang remaja, bahkan orang tua sekalipun, ia akan mendapatkannya. Tapi jangan lupa disertai dengan kesabaran, yaitu man-sabara dzufira. Barang siapa yang menjalankan kesabaran, maka ia akan mendapatkan kemenangan. Karena dua kata tersebut, bersungguh-sungguh dan sabar, bagaikan sayap kanan dan sayap kiri. Ketika disatukan menjadi satu makna, satu fungsi, ia akan berterbang, yaitu kita akan mendapatkan hasil yang kita tanam tadi. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam, ia pasti akan menuai. Ketika yang kita tanamkan adalah sebuah ilmu yang dibarengi dengan kesabaran dan kesungguhan, maka yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidak ada lagi di dalam kehidupan kita yang namanya kesengsaraan. Sebagaimana pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dan didasari dengan dalil yang telah saya sebutkan tadi. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan kesulitan itu harus didasari dengan kesabaran dan kesungguhan, sehingga akan menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita kelak yang akan datang. Jadi dimanapun kita berada, bahkan seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan sekali-kali lisan kita berucap, "Ya Allah, saya mempunyai masalah." Tapi katakan pada masalah tersebut bahwa kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan nasihat singkat saya ini, kita dapat bersama-sama membangun kembali semangat yang disertai dengan kesabaran dan kesungguhan, sehingga kita dapat meraih kemenangan secara kebersamaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan, karena kesalahan itu murni datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.